atau Anda stres, atau Anda putus asa. selama kita hidup pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita. hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Ya, selamat malam pemirsa setia Batam TV. Berjumpa lagi di dalam acara yang luar biasa dan yang pastinya akan mengubah kehidupan pemirsa di rumah. Di mana lagi kalau bukan di New Life. Ya, apa kabarnya pemirsa? Pada malam hari ini kami yakin dan percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana acara New Life pada malam hari ini. Ya pemirsa, seperti biasanya acara ini kami kemas secara interaktif langsung dari Batam TV, di mana pemirsa di rumah bisa berpartisipasi. Pemirsa yang mau curhat, pemirsa yang mau menceritakan apapun permasalahan pemirsa, pemirsa jangan ragu. Pemirsa bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 08174 kali 1. Ya, saya ulangi sekali lagi, apapun permasalahan pemirsa, pemirsa jangan malu, pemirsa jangan ragu, pemirsa bisa menceritakan apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini dengan mengirimkan SMS kepada kami di nomor 0819 08174 kali 1. Dan selama acara berlangsung, kami hanya menerima layanan SMS. Ya pemirsa, setiap Jumatnya kami selalu hadir dengan mengangkat tema-tema yang sangat menarik dan sayang banget kalau pemirsa di rumah lewatkan. Nah, malam ini juga kami hadir dengan mengangkat tema yang sangat luar biasa. Ya, malam ini kami mengangkat tema Cinta Ini Menyiksaku. Wow, sangat menarik ya pemirsa. Ya, untuk tidak berlama-lama kita sapa kedua narasumber kita yang sudah tidak asing pada malam hari ini. Ya, kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Vivi. Malam. Selamat malam pemirsa di rumah dan selamat malam Bu. Ces aja dikit. Biar saya sapa Pak. Oh iya, silakan. Selamat malam Bu Dita. Selamat malam semuanya, selamat malam terutama untuk pemirsa setia New Life dimanapun Anda berada. Iya, gimana kabarnya Pak? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Wah, kompak banget nih Iya, Pak. udah bertahun-tahun sih. Pak, temanya malam hari ini sangat menarik Pak. Cinta Ini Menyiksaku. Mengapa Pak temanya ini diangkat? Ya, karena begini Vi, saya melihat banyak orang pada saat masa pacaran kelihatannya indah Iya. kan. Dunia milik berdua, yang lain ngontrak gitu, harus bayar kontrakan. Cuman setelah mereka masuk dalam pernikahan, terjadi pertengkaran-pertengkaran iya, dan iya. akhirnya menyiksa. Iya. Menyiksa batin ini. Makanya malam hari ini kita akan pelajarin secara khusus bagaimana supaya cinta itu tidak menyiksa. Cinta itu sebenarnya amat sangat indah. Cinta itu untuk dia idaman lain atau wanita idaman lainnya itu benar-benar menyiksa dan apa yang harus dilakukan. Nah, itu yang akan kita bahas malam hari ini sehingga setiap kita memiliki kehidupan yang berbahagia. Ya. Ya Pak, katanya cinta itu kan membuat bahagia Pak. Kenapa ada cinta yang membuat nyiksa Pak? Nah, gimana ini Bu? sebelah saya Wah, iya. katanya. Pakarnya kayaknya nih. Iya. Iya, jadi memang ada beberapa hal ya yang bisa membuat akhirnya cinta itu justru malah jadi menyiksa gitu. Iya. Cinta Iya. yang notabene seharusnya membuat seseorang bahagia gitu ya, membuat orang hidupnya semakin bergairah, semakin bersemangat. Betul. Tapi kok justru bahkan sebaliknya gitu. Iya. Gara-gara cinta justru kayaknya malah susah mau ngapa-ngapain gitu ya, malah jadi sering galau dan segala macam. Nah, ada beberapa hal ya yang saya catat. Yang pertama itu adalah karena adanya kekosongan di dalam hati. Krisis cinta
cinta sejati. Ya. Seseorang di dalam hidupnya itu sebenarnya ada satu lubang di dalam hatinya yang hanya dapat diisi oleh cinta sejati, yaitu cinta yang dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah sumber cinta sejati. Nah, apabila kekosongan di dalam hati ini belum terisi oleh cintanya Tuhan, akibatnya adalah orang yang bersangkutan akan berusaha untuk terus-menerus mencari cinta untuk mengisi kekosongan di dalam hatinya ini. Iya. Tujuannya adalah supaya kekosongan ini terpuaskan. Tapi apa yang terjadi? Pada saat dia mencari cinta dari orang lain yang bukan sumber cinta sejati, maka yang terjadi adalah orang ini justru mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Karena apa? Cinta dari manusia tidak akan pernah dapat menjawab kebutuhan manusia terbesar akan cinta. Kebutuhan terbesar manusia akan cinta ini hanya dapat dijawab oleh satu cinta sejati, yaitu cintanya Tuhan. Jadi apabila seseorang tidak memiliki cintanya Tuhan di dalam hatinya, maka secara otomatis dia tidak akan mampu untuk mengalami yang namanya keindahan cinta dengan sesama, baik itu dengan suami istri maupun juga dengan teman-temannya atau dengan anak-anaknya nanti apabila dia memiliki anak. Jadi hal yang terpenting adalah memiliki cinta yang sejati, yaitu Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, penyebab cinta bisa pada akhirnya justru menyiksa orang dan bukan malah membuat orang mengalami kebahagiaan, adalah karena orang tersebut fokus kepada diri sendiri. Dia tidak berfokus pada esensi dari cinta itu sebenarnya adalah memberi. Cinta itu adalah memperhatikan. Cinta itu adalah membuat orang yang kita cintai itu mengalami kebahagiaan, bukan sebaliknya. Isinya bukan tuntutan-tuntutan, bukan meminta kemauannya untuk dipuaskan, dan bukan berfokus pada aku dan aku. Fokus cinta adalah kita, kebahagiaan bersama dengan pasangan. Kemenangan dalam cinta bukan kemenangan satu orang. Kalau suatu cinta dikatakan berhasil, itu bukan karena satu orang yang hebat, tetapi karena ada dua orang yang hebat, minimal gitu ya, yang saling mencintai, yang saling memperhatikan. Inti dari cinta adalah saling, bukan berfokus pada apa maunya dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah karena adanya pola pikir yang salah. Apabila seseorang tidak menyadari bahwa sumber cinta terbesar itu adalah Tuhan, apabila seseorang tidak menyadari bahwa pernikahannya atau hubungan rumah tangganya atau hubungannya dengan sesama itu tidak hanya berbicara tentang hubungan dua pihak, tetapi berbicara tentang hubungannya juga dengan Tuhan, maka hubungan dalam cinta itu bisa dengan mudah kandas, dengan mudah bisa menjadi tidak berarti, dengan mudah bisa menjadi saling membenci dan sebagainya. Ya, kami masih tetap menunggu SMS-nya di 0819 081 74 kali 1. Apapun permasalahan pemirsa bisa menceritakan kepada kami. Ya, dan selama siaran berlangsung kami hanya menerima layanan SMS. Ya, kita kembali ke pertanyaannya, Pak. Cinta ini menyiksaku. Dalam rumah tangga itu kan tidak bisa dihindari, Pak. Pertengkaran itu pasti selalu ada. Nah, bagaimana cara menghadapi, Pak, seperti itu? Nah, begini. Pertengkaran itu memang pasti ada dalam rumah tangga. Banyak orang berkata pertengkaran adalah bumbu dalam rumah tangga. Ada pertengkaran rasanya nikmat gitu kan. Padahal nggak ada pertengkaran tuh yang nikmat, bener ya, Bu? Kalau berantem terus juga rasanya nggak enak gitu. Makanya, dan kalau kebanyakan bumbu itu jadi racun, bukan jadi nikmat gitu kan. Nah, kebanyakan orang tidak bisa mengatasi pertengkaran dalam rumah tangga, seperti yang tadi Bu Dita katakan. Yang saya simpulkan dan sederhana adalah karena ketidakdewasaan. Untuk menikah seorang butuh dewasa. Untuk menikah seorang butuh menerima cinta dari Tuhan, baru dia bisa memberikan cinta. Cinta itu bukan kita tuntut dari pasangan kita sebenarnya. Peranan kita adalah memberikan cinta kepada pasangan kita, karena kita sudah memiliki cinta yang daripada Tuhan. Makanya pernikahan itu menyatukan dua pribadi yang berbahagia. Pernikahan itu bukan, saya menikah bukan supaya bahagia, tapi karena saya bahagia sebagai seorang laki-laki, calon saya bahagia sebagai seorang wanita, karena sudah utuh, bahasa kasarnya sudah sempurna, karena mereka menerima cinta dari Tuhan, lalu mereka menikah, itu saling membahagiakan. Gitu. Jadi prinsipnya yang pria memberikan cinta, yang wanita juga memberikan cinta. Makanya terjadi komunikasi yang enak di sana. Nah, kalau tidak ada kedewasaan dalam pernikahan, pola pikir yang salah seperti yang tadi Bu Dita katakan, misalkan kamu kan sebagai suami seharusnya ngerti dong perasaan saya. Saya ini wanita,
butuh berapa puluh ribu kata Bu? Sehari 15.000 atau 30.000 saya lupa. Pokoknya harus ngomong terus gitu kan, kamu kan harus ngerti aku. Nah, tuntutan ini yang seringkali mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. Dan bukan hanya pola pikir yang salah yang bisa mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. Pola pikir yang salah itu menunjukkan ketidakdewasaan, tapi juga problem muka batin yang belum beres. Nah, yang jadi masalah adalah banyak orang yang terluka hatinya, tapi dia tidak sadar kalau dia sedang terluka. Itu dia menjadi problem. Contohnya begini, orang yang dulunya dididik oleh orang tuanya itu keras, gitu kan ya, akan kecenderungan dia juga menjadi keras. Kecenderungannya ini menurut psikologi gitu kan. Kalau dia jadi keras, tapi dia ngerasa bahwa dia nggak keras gitu kan. Dia kelihatannya lembut dan baik, dia ngerasanya begitu, padahal perlakuannya itu sudah cukup keras. Nah, waktu orang ini tidak menyadari bahwa dirinya sedang terluka, ini akan mengakibatkan luka terhadap pasangannya, melukai pasangannya. Dan kalau pertengkaran ini terus terjadi dan tidak ada orang ketiga dalam tanda petik yang membina mereka, pasangan ini butuh keterbukaan untuk mau diberitahu, diberikan masukan, maka pernikahannya akan menjadi bahaya. Dan biasanya kalau ketidakdewasaan ini berlanjut, bisa berujung pada perceraian. Nah, ini dia yang sering kali mengakibatkan cinta ini menyiksa katanya. Padahal cinta itu sebenarnya tidak menyiksa. Cinta itu membuat kita sangat berbahagia dan menikmati keindahan kehidupan ini. Tanpa cinta, waduh, semuanya susah. Seorang teman yang di Jakarta tadi nelpon. Dia kan selama ini lihat saya keluar kota kan dia selalu berkata gini, enak ya kok keluar kota terus, jalan-jalan terus. Aku bilang, kamu belum ngerasain, nanti kamu di luar kota baru ngerasain. Seenak-enaknya kamu jalan keluar kota, lebih enak di rumah, saya bilang. Saya bilang sama dia gitu. Tapi sekarang dia sudah 2 mingguan kurang lebih di luar kota, nggak ketemu dan istri dan anaknya, baru dia ngerasain, bener ya yang Koko bilang ya. Memang seenak-enaknya itu paling enak di rumah bersama dan istri dan anak-anak. Seenak apapun makanan di Jakarta, dia bilang tetap lebih enak makan bersama dan istri dan anak-anak. Nah, itu dia yang akhirnya orang menemukan ini loh arti cinta yang seringkali tanpa disadarin. Kebahagiaan bersama itu. Ya. Berarti seseorang dikatakan siap menikah ketika orang itu dewasa ya Pak? Ya, dewasa. Dewasa dalam hal apa ya Pak? Yang pertama secara Qur'annya dia menerima cinta dari Tuhan. Hatinya sudah terpenuhi dan cinta. Yang tadi Bu Dita katakan hatinya ada yang kosong. Dia menerima cinta dari Tuhan. Dia punya pola pikir yang benar, ya kan? Sudah pola pikirnya benar, dia bisa bertanggung jawab atas dirinya dan atas pasangannya. Maka mereka bisa masuk dalam pernikahan. Tapi kalau ini nggak ada, pola pikirnya masih salah. Pola pikir salah tuh nuntut terus. Saya menikah supaya nanti kamu bisa ngantarin saya dan segala macam, ya itu pola pikir yang salah. Maka akan menjadi masalah dalam rumah tangga. Ini Pak udah ada SMS yang masuk Pak, saya bacakan. Ini dari 8536. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Saya wanita yang telah bercerai 4 tahun yang lalu. Dari perkawinan kami ada 4 orang anak dan semua ada dengan mantan suami saya. Yang saya pertanyakan, apa saya berdosa untuk menikah kembali? Apa anak-anak saya nantinya tak mengasihi saya lagi bila saya menikah? Sampai saat ini saya berharap bisa kembali dengan mantan suami saya, namun rasanya tidak mungkin karena masalah kami terlalu besar. Sementara sering saya berencana untuk menikah, namun saya tak bisa melupakannya. Ya, terima kasih Bu. Ya, kalau menurut saya udah ada niat untuk mau kembali kepada mantan suami, itu adalah satu niatan yang sangat mulia gitu ya. Dan sebenarnya nggak semua orang bisa punya niat untuk melakukan hal itu gitu. Jadi saya rasa itu udah sangat baik sekali dan cobalah cari cara bagaimana caranya supaya bisa ketemu dengan mantan suami Anda, Ibu. Walaupun Anda berkata bahwa masalahnya sepertinya terlalu besar gitu ya. Terkadang saya sangat percaya bahwa tidak ada satu masalah pun yang terlalu besar di mata Tuhan. Terkadang kenapa kita bilang masalah itu besar? Itu nggak lain karena kita melihat masalah itu melalui kacamata kita. Waktu kita melihat masalah dari kacamata kita, kelihatannya masalah itu jadi besar. Kenapa? Karena tanpa kita sadari kita memfokuskan mata kita kepada masalah itu. Jadi benda yang sekecil apapun kalau kita fokuskan, artinya kita dekatkan kepada mata kita, maka benda sekecil apapun akan menjadi besar kelihatannya gitu ya. Jadi kadang
fokus kita kepada masalah membuat masalah itu terlihat begitu besar. Tetapi lepas dari itu semua, terkadang kita perlu untuk sedikit menanggalkan segala permasalahan yang ada pada kita. Mungkin kita lihat dari kacamata yang benar. Dalam artian, berhentilah untuk berfokus pada masalah yang besar, mulailah melihat bahwa ada Tuhan yang besar yang sanggup untuk menyelesaikan masalah yang sebesar apapun. Bagi Tuhan, masalah sebesar apapun itu tidak akan pernah menghalangi Tuhan untuk bisa menolong Anda. Tuhan sanggup. Tuhan Anda yang berjalan bersama-sama dengan Anda itu jauh lebih besar dari sebesar apapun masalah yang Anda miliki. Jadi mulailah melihat betapa besarnya Tuhan, mulailah melihat bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan masalah-masalah Anda, dan mulai kembali membina hubungan dengan mantan suami Anda gitu ya. Jika masih memungkinkan, coba telepon, coba hubungi saudara-saudara Anda dan juga saudara-saudara suami Anda, atau anak-anak mungkin juga menyimpan nomor telepon papanya gitu ya. Bisa paling tidak untuk menjalin kembali komunikasi yang mungkin pernah terlepas selama ini. Atau mungkin ibu yang pemirsa di rumah bisa bertemu langsung dengan narasumber? Ya, silakan. Apabila Anda juga berkeinginan untuk menceritakan permasalahan Anda mungkin dengan lebih terperinci gitu ya. Anda mungkin Anda merasa bahwa iya mungkin narasumber ini hanya taunya masalah sedikit saja gitu ya. Tetapi nggak tahu benar-benar apa masalah yang saya alami. Mungkin Anda berpikir demikian. Kalau Anda ingin menceritakan kepada kami masalah Anda dan ingin berkomunikasi secara langsung gitu ya, dengan interaktif, dan sehingga kami bisa juga memberikan jawaban-jawaban dengan lebih detail sesuai dengan permasalahan Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon yang sama di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Tentu saja sesudah acara ini berakhir, nanti kita bisa bikin janjian untuk ketemu. Semua layanan yang diberikan oleh New Life semuanya diberikan secara gratis, cuma-cuma, dan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Iya. Saya cuma ingin mengatakan begini, Bu, tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Apa yang bukan masalah bagi Tuhan jangan dijadikan masalah. Contoh yang bukan masalah, kesembuhan. Tuhan ingin menyembuhkan kita. Masalah berkat atau rezeki, itu bagi Tuhan sangat mudah, bukan suatu yang masalah besar. Tapi seringkali manusia menganggapnya ini masalah yang sangat besar, sehingga kita akhirnya melupakan bahwa kita punya Tuhan yang sangat besar yang mampu menyelesaikan masalah ini. Nah, masalahnya yang menjadi masalah bagi Tuhan adalah ketidakpercayaan kita kepada Dia bahwa Dia sanggup menyelesaikan setiap masalah. Nah, makanya waktu Ibu katakan bahwa tidak mungkin karena masalah kami terlalu besar. Betul, bagi manusia memang tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, Bu, segala sesuatunya mungkin. Makanya waktu kita mempercayai Dia dengan benar, maka tidak ada masalah yang terlalu besar. Kita ke SMS selanjutnya, Pak. Ini dari 2047. Selamat malam, New Life. Selamat malam. Saya mau bertanya, bagaimana mempertahankan cinta kalau pasangan saya cuek terhadap saya? Terima kasih. Wah, ini menarik ini. Karena ini berkaitan dengan kepribadian ya. Tidak semua orang itu seromantis yang seperti di film-film sinetron. Gitu kan, datang, ketemu, kasih bunga. Kalau sekarang kasih bunga deposito gitu kan. Tapi yang saya maksudkan begini, semua orang punya cara untuk mengungkapkan cintanya masing-masing. Ada yang pakai bunga, ada yang pakai sentuhan, ada yang pakai pujian, mungkin berkata kamu cantik, kamu baik, I love you mungkin dengan kata-kata yang membangun mungkin. Ada yang mengungkapkan cintanya dengan ngajak jalan, makan bakso, tatap-tatapan sebentar, sudah. Tapi ada juga yang kelihatannya duduk diam dan mungkin tidak bisa mengekspresikan isi hatinya, bukan berarti tidak mencintain. Nah, makanya inilah dia yang seringkali yang menjadi korban sinetron menurut saya. Kenapa? Karena kita lihat di film-film itu kok sepertinya cinta itu membuat orang jadi romantis, ketemu pohon nari gitu. Pengalaman pribadi ya, Pak? Enggak. Saya ketemu pohon, duduk saya, Bu. Berteduh. Iya. Jadi maksudnya kepribadian ini berbeda. Nah, yang menariknya begini, ungkapan cinta itu tidak akan pernah terjalin komunikasi itu dan baik kalau kita nggak pernah ngomong. Misalkan saya sama istri saya pingin loh kamu itu kalau misalkan saya pulang kamu tuh begini. Ngomong bukan berarti sebuah tuntutan. Mengutarakan isi hati, kita senang diperlakukannya bagaimana, ya sudah.
begitu saja, tapi kita menerima kondisi pasangan kita apa adanya. Bagaimana cara dia mengungkapkan cinta, ya udah kita terima apa adanya gitu. Nah, makanya kalau kita dewasa di sana, kita melihat bahwa pada dasarnya kita melihat dia mencintai kita dan kita mencintai dia, saya rasa nggak akan ada masalah di sana. Perlu komunikasi. Kalau ditanya bagaimana mempertahankan cinta kalau pasangan saya cuek terhadap saya, bangun komunikasi, cari saat-saat yang mengesankan mungkin, coba temukan bahasa kasihnya. Kan ada 5 bahasa kasih. Ada orang yang suka diberi hadiah, ada orang yang suka disentuh, ada orang yang suka dilayani, ada orang yang suka dipuji, ada orang yang suka saat-saat mengesankan. Nah, dari 5 ini kira-kira yang mana dia paling cocok? Contohnya misalkan saya ini bahasa kasih saya adalah sentuhan. Nah, istri saya tahu kalau misalkan saya pulang atau apa, dia duduk nemenin saya, dia pegang pundak saya, lagi santai gitu, dia tahu. Sementara bahasa kasih istri saya adalah pelayanan. Nah, saya sebagai suami tahu kalau dia cuci piring sekali-kali saya bantu, tapi bukan berarti setiap hari saya cuci piring, Bu. Masih sekali-kali mengungkapkan perasaan cinta. Kadang kalau dia lagi bersih-bersih, saya pastikan saya tidak membuat berantakan. Karena kalau saya membuat berantakan, dia merasa bahwa saya tidak mengerti dia, karena bahasa kasihnya adalah pelayanan. Gitu. Ya, luar biasa. Ya, kita ke SMS selanjutnya lagi, Pak. Ini dari 4523. Selamat malam, Batam TV. malam. Ya, selamat malam. Dalam kondisi bagaimana seseorang dikatakan tersiksa karena cinta? Bukankah cinta membangkitkan semangat? Terima kasih. Ya, sebenarnya pertanyaan ini yang bisa menjawab yang mengalami gitu ya. Kapan orang itu tersiksa atau tidak tersiksa atau bahagia dianya, itu yang bisa menjawab adalah orang yang mengalaminya sendiri. Jadi kalau memang merasa bahagia karena cinta, ya itulah adanya dan itulah memang seharusnya gitu ya. Tetapi kalau Anda bahagia karena cinta yang berulang-ulang, yang membuat Anda justru akhirnya tidak dapat setia pada satu orang, karena Anda merasa bahagia terus, ini juga hati-hati ya. Ini juga ada sesuatu yang salah dengan itu, karena tanpa Anda sadari, Anda berusaha untuk mencari kebahagiaan diri Anda sendiri dan Anda mengorbankan perasaan orang lain. Nah, ini namanya cinta membuat tersiksa pihak lain gitu ya. Jadi mungkin Andanya mengalami kebahagiaan, tetapi orang lain akhirnya mengalami ketersiksaan. Jadi karena bisa menyiksa diri sendiri, bisa juga menyiksa orang lain. Ya. Kalau kita maksudnya putus nyambung tuh nyiksa orang lain. Benar, iya. Oke. Ini berbicara soal cinta, Pak. Nah, bagaimana Pak dengan seseorang yang memutuskan untuk tidak menikah? Berarti orang itu tidak memiliki cinta atau karena ada trauma-trauma tertentu, Pak? Begini, hidup ini kan pilihan ya. Ya. Ada orang yang tidak menikah karena traumatis tadi, atau yang saya sebut dengan disebabkan oleh orang lain. Mungkin contohnya misalkan dia korban pelecehan, atau mungkin dia punya rumah tangga, lihat orang tuanya saling bertengkar terus, akhirnya dia trauma dan dia memutuskan untuk tidak menikah. Bisa jadi itu yang saya golongkan dengan itu tidak menikah karena dibuat oleh orang lain. Ya. Tapi ada juga orang yang memang dari sononya, dari semula memang Tuhan tentukan untuk tidak menikah. Dalam arti begini, maksudnya ya memang sudah dari sananya dia nggak tahu ya, ada keinginan untuk tidak menikah mungkin gitu ya. Tapi ada juga orang yang karena panggilan suci, dalam tanda petik panggilan suci, misalkan seperti Romo atau pastor yang memang memutuskan untuk tidak menikah, karena bagi dia hidup tuh lebih penting melayani Tuhan daripada ngurusin rumah tangga yang lain-lainnya mungkin. Dalam tanda petik ya, dalam tanda petik, bukan berarti rumah tangga tidak penting, tapi maksudnya prioritasnya lebih mengabdikan hidup kepada Tuhan, lalu dia memutuskan untuk tidak menikah. Jadi nggak ada masalah tidak menikah. Makanya tadi yang saya katakan, pernikahan itu menyatukan dua pribadi yang sudah berbahagia. Bukan berarti kalau menikah baru saya bisa bahagia. Saya seorang diri pun kita tetap bahagia, karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu yang membuat kita bahagia. Cintanya Tuhan yang tanpa syarat itu yang membuat kita berbahagia. Ya. Berarti menikah itu pilihannya, Pak? Pilihan. Vivi mau pilih menikah atau enggak? Ya nanti. Saya memilih nikah, Pak. Oh iya. Jadi masih jomblo ya? Iya. Nah, iya. Ya, kita ke selanjutnya, ini dari 2907. Selamat malam Live. Ya, selamat malam. Saya mau bertanya, gimana sih cara melupakan seseorang yang pernah kita sayangi? Soalnya saya punya mantan, tapi dia udah punya pasangan yang baru. Beberapa hari ini sih dia hubungin, tapi saya berusaha ingatkan dia bahwa dia sudah punya pacar, tapi dia ingin ngobrol sama saya. Yang saya saya jadi tidak enak hati, dia punya pacar baru tapi dia masih hubungin saya. Nah, gimana tuh, Pak?
Silakan Bu. Cara Iya. melupakan mantan, Bu. Cara melupakan ya, Iya. kalau semakin kita berusaha untuk melupakan sesuatu, biasanya itu yang terjadi adalah kita justru semakin mengingatnya. Ya. Jadi kalau kita ingin melupakan sesuatu, cara yang termudah adalah dengan mengingat hal lain gitu. Kita mengingat hal lain yang lebih bermanfaat dari hal yang kita ingin lupakan. Bukan berusaha untuk membunuh apa yang ingin kita lupakan itu ya, karena dengan semakin kita berusaha untuk aku pengen lupa, justru semakin pikiran kita adanya di situ gitu. Iya. Jadi yang terpenting adalah fokus kepada hal-hal yang penting, hal-hal yang begitu banyak hal sebenarnya yang bisa Anda lakukan di dalam kehidupan ini. Fokus dengan hal-hal yang positif gitu ya, dengan mungkin belajar sesuatu yang baru. Anda bisa banyak hal gitu, menulis mungkin, atau isi kegiatan-kegiatan yang isi positif dengan ya. kegiatan-kegiatan yang positif di dalam kehidupan Anda, sehingga fokus pikiran Anda tidak lagi ke sana gitu, tidak lagi ke mantan. Lagi pula pertanyaan saya sederhana, kalau mantan Anda sudah memiliki pacar yang baru tetapi masih ingin untuk berkomunikasi dengan Anda, berarti pertanyaannya maksudnya apa gitu ya. Jadi justru adalah keputusan yang sangat tepat bahwa dia sudah menjadi mantan Anda gitu. Artinya kalau Anda yang ada di posisi sebagai cewek barunya juga pasti Anda tidak akan terima ya, maksudnya diperlakukan seperti itu gitu. Jadi saatnya bagi Anda untuk move on, coba lihat kehidupan Anda begitu indah, masa depan Anda cerah bersama-sama dengan Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan pasangan yang terbaik, yang memang tidak hanya sekedar baik, tidak hanya sekedar memberi Anda harapan-harapan yang palsu ya, PHP gitu, tidak hanya PHP-in Anda, tetapi benar-benar serius sama Anda dan benar-benar bertanggung jawab atas hubungan Anda gitu. Saya sangat percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk Anda, dan sekarang saatnya bagi Anda untuk percaya atas rencana Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan Anda. Ya. Kalau mantan Anda ingin berteman, tentunya mantan Anda harus terbuka dong dengan pacarnya ya. Iya. Nggak pingin nemuin secara private, ngomong secara private tanpa sepengetahuan pacarnya. Ya. Karena seharusnya kalau pacaran sudah mulai terbuka, dalam komunikasi. Jadi dia keluar sama Anda mungkin harus komunikasi juga sama pacarnya. Ya. Ya, kita ke SMS selanjutnya lagi Pak. Ini dari 5703. Selamat malam New Life. Ya, selamat malam. Ini saya mau nanya, gimana solusinya kalau kita sudah berkeluarga, serumah sama orang tua supaya cocok? Gimana solusinya? Ya, ini tinggal sama mertua, Bu. Ya, tidak ada yang salah dengan tinggal dengan mertua, tapi yang perlu kita mengerti adalah kita harus mengerti kondisi orang tua. Yang penting kita jadikan mertua kita itu adalah orang tua kita. Itu prinsip yang penting. Nah, kalau kita menjadikan mertua kita adalah orang tua kita, sehingga nasihat dia kita dengar. Memang ada kecenderungan orang tua yang tidak dewasa itu pasti membela anaknya. Kalau terjadi pertengkaran, makanya kalau terjadi pertengkaran jangan di depan mertua. Kalau bisa jangan sampai mertua tahu. Ya, gitu kalau bisa ya. jangan sampai mertua tahu. Pun orang tua kita, kalau bisa Betul. jangan sampai orang tua kita Orang tua tahu. kita gitu. juga sebaiknya jangan tahu. Apalagi keluarga-keluarga yang lain, karena kalau keluarga-keluarga yang lain tahu, orang tua tahu, itu biasanya tambah ruwet. Makanya lebih bagus kalau saya pribadi ada masalah larinya ke pembina rohani. Kenapa? Karena pembina rohani lebih bisa bersikap netral. Tapi kalau misalnya kita lari ke keluarga, pasti keluarga belaan kita dan akhirnya muncul tekanan-tekanan terhadap pasangan kita. Nah, makanya bersyukur saja kalau bisa serumah dan orang tua, karena kalau kita mau melayani orang tua, layanilah selama orang tua itu masih hidup. Bukan ketika dipanggil Tuhan baru kita menyesal nggak sempat melayani orang tua dan sebagainya. Layani orang tua kita sebaik-baiknya. Mungkin Bu Dita mau tambahkan yang punya pengalaman? Iya, memang kalau orang tua itu kan memang lebih senang untuk bercerita ya. Kecenderungan orang yang sudah berusia lanjut itu senangnya cerita gitu. Nah, jadi ditemenin cerita. Jadi sediakan waktu, sediakan telinga gitu ya. Kita ada di dekatnya. Kita dengar aja ceritanya. Kadang-kadang kita nggak usah komentar gimana-gimana gitu ya, hanya sekedar mendengar saja. Dari sana juga sudah banyak sekali membantu untuk membangun hubungan ya. Jadi suatu saat kalau misalnya kita ada kesulitan, justru sebaliknya orang tua kita yang justru nantinya bisa membantu gitu. Jadi benar banget yang Pak Susilo tadi sampaikan, jangan pernah anggap mertua kita sebagai mertua, tetapi anggaplah mertua kita itu memang orang tua kita, karena pada saat kita menikah dengan pasangan kita itu sebenarnya satu paket
sehat ya, yang menikah Ya. itu nggak cuma 2 orang aja, tetapi satu keluarga besar sebenarnya pada hari itu menikah. Artinya menjadi yang tadinya orang lain, kemudian pada hari itu menjadi satu keluarga besar gitu. Jadi jangan pernah anggap mertua itu sebagai orang lain gitu ya. Jadi pandanglah bahwa mertua itu adalah orang tua kita sendiri. Dan kadang ada orang-orang tua yang sudah lanjut umur tuh kembali seperti anak-anak Iya. lagi. Itu yang perlu kita ngerti, mereka minta diperhatikan, mereka minta dimanja dan sebagainya. Ya. Ya, perbincangan kita semakin seru, tapi kita harus break sejenak untuk menyaksikan pesan perubahan yang sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana. Ya, terima kasih karena pemirsa masih tetap setia bersama kami. Kami masih tetap menunggu SMS-nya di 0819 081 74 kali 1. Ya, Ibu mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang seminar pesan perubahan. Jadi kita akan mengadakan seminar tanggal 25 bulan ini ya, Hari 25 Jumat Maret hari Jumat besok pas hari libur ya. Ya. Jadi seminar itu tentang rahasia terbesar gitu ya. Selama ini mungkin banyak orang yang bertanya-tanya gitu, bertanya-tanya dan mencari-cari sebuah rahasia di dalam kehidupan ini, rahasia untuk bisa mengubah kehidupannya gitu ya, untuk mengubah mungkin kehidupan yang sakit menjadi bisa sembuh, untuk mengubah kehidupan yang biasa-biasa saja menjadi kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang tadinya mungkin diambang kehancuran, ingin mengalami kemerdekaan gitu ya. Jadi seminar ini akan mengupas secara tuntas rahasia kehidupan. Jadi bagi pemirsa yang ingin untuk datang di acara seminar ini, kami mengundang. Seminar ini diberikan secara gratis, secara cuma-cuma. Kenapa kami memberikan secara gratis dan secara cuma-cuma? Karena sederhana, kami menemukan rahasia terbesar di dalam kehidupan kami itu secara gratis, secara cuma-cuma. Saya sendiri dulunya hidupnya punya latar belakang yang buruk, hidup saya diambang kehancuran, saya nggak pernah ngebayangin bakalan punya masa depan yang indah, saya nggak pernah ngebayangin bakalan punya kehidupan yang bahagia gitu ya, seperti sekarang ini. Tetapi pada akhirnya, pada saat saya menemukan rahasia terbesar di dalam kehidupan itu, kehidupan saya berubah 180 derajat. Saya mengalami kehidupan yang penuh dengan semangat, saya mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan saya juga lebih sehat gitu ya, saya juga lebih bersemangat, berantusias menjalani kehidupan ini.
semua rahasia kehidupan itu saya dapatkan secara gratis, secara cuma-cuma, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Karena itu kita juga rindu, kita ingin membagikan rahasia terbesar yang pernah saya alami dan juga Pak Susilo juga alami, Vivi juga sudah alami gitu ya. Kami mau mengundang Anda untuk bisa hadir di acara itu, dan Anda bisa mengirimkan SMS di nomor yang sama untuk mendaftarkan diri Anda gitu ya. Iya. Iya Pak, kita ke SMS yang sudah masuk. Ini dari 3155. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat Ya, malam. selamat malam. Saya Andre Siregar di Bengkong. Saya mau minta saran gimana caranya bisa balikan sama mantan pacar yang baru putus, karena aku sangat sayang sama dia karena sibuk kerja aja gitu. Terima kasih Andre. Oke, buat Andre begini, seseorang tertarik pada kita itu kan ada pribadi yang indah, yang berkualitas di dalam hidup kita. Jadi kalau pribadi kita berkualitas, maka kita nggak usah berusaha untuk menarik cewek, untuk ngejar-ngejar cewek. Cewek itu yang akan melihat, wah cocok nih kalau dijadikan suami yang baik gitu kan. Kan begitu ya. Demikian pula dalam wanita juga, kalau wanita tuh punya kecantikan di dalam hatinya, maka pria akan berkata, wah bagus nih untuk dijadikan seorang istri. Dan orang yang melihat itu akan mengagumi dan akan mengejar dan ingin menjadikan kita pasangannya dia. Nah buat Andre, kalau Anda sibuk kerja, tentunya Anda juga harus ngatur prioritas waktu ya. Waktu Anda nanti sudah memiliki pacar, tentunya Anda juga harus kapan waktu untuk berpacaran, kapan waktu untuk istirahat, kapan waktu untuk bekerja, itu harus diatur. Nah selama kita nggak bisa mengatur waktu dengan baik, maka akan muncul problem, baik itu dalam masa pacaran maupun dalam masa pernikahan nanti gitu kan. Saya walaupun sibuk-sibuknya, kadang kenapa saya ngajak istri saya keluar jam 10, jam 11 malam, cuma pergi nyamil es atau makan berdua gitu kan. Kenapa? Karena waktu kualitas itu harus tetap ada. Nggak boleh sampai waktu itu nggak ada. Kalau waktu untuk berduaan nggak ada, nah di sana akan muncul problem. Makanya buat Anda juga saran saya, ya udah, kalau misalkan Anda mencintai dia, Anda utarakan isi hati Anda perbaiki manajemen waktu Anda, biarlah dia melihat kepribadian Anda yang sesungguhnya. Kalau kepribadian Anda memang menarik, Anda seorang yang jujur, berintegritas dan seterusnya, maka saya rasa pacar Anda juga akan bersedia untuk kembali. Tapi jangan lupa ya, kalau memang pada akhirnya dia tetap toh juga nggak mau gitu dengan Anda, nggak usah dipaksa gitu ya. Dan Anda juga tidak rugi ya. Iya, Tuhan sudah menyediakan seseorang yang paling terbaik untuk kehidupan Anda gitu. Kadang halangan kenapa Tuhan tidak dapat memberikan yang terbaik kepada kita, karena kadang kita itu terlalu memaksakan untuk memiliki sesuatu yang baik, yang bagi kita itu baik. Jadi kita maksa, kita ngotot, kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku maunya ini loh gitu. Padahal sebenarnya Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik, yang jauh lebih baik dari apa yang pernah kita pikirkan, kita bayangkan dan kita harapkan bahkan. Jadi belajar percaya saja gitu ya, tetap lakukan yang terbaik di dalam kehidupan Anda, jalin hubungan. Tapi kalau memang pada akhirnya toh dia juga tidak bisa menerima Anda kembali, ya sudah gitu, belajar menerima kenyataan dan belajarlah untuk melihat bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah di dalam kehidupan Anda. Wah luar biasa ya Bu. Ya kita ke SMS selanjutnya, ini dari 1064. Selamat malam. Ya, selamat malam. Saya mau curhat nih, saya seorang yang beragama A, tapi saya menjalin hubungan dengan cowok yang beragama B. Saya sekarang sedang hamil dan pacar saya itu mau bertanggung jawab tapi tidak mau masuk ke agama saya, dan saya pun tidak mau masuk ke agamanya dia. Dari awal hubungan kita udah saling ribut, bahkan keluarga kami pun saling bermusuhan. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan sekarang sedangkan saya hamil? Pacar saya sayang sama saya, calon dari sama calon anaknya ini. Tapi dia tidak ada itikat untuk menikahi saya. Ya, memang buat yang ngirim SMS ini kan masalah yang kompleks ya. Masalah yang cukup kompleks. Kenapa cukup kompleks? Karena ini bicara esensi keyakinan. Keyakinan nggak bisa dipaksakan, dan saran saya jangan pindah keyakinan hanya karena ingin menikah. Kalau pacar Anda ingin masuk mempelajari keyakinan agama Anda, biarkan proses waktu yang berjalan sampai dia benar-benar yakin. Kalau Anda ingin mempelajari keyakinan agama pasangan Anda, biarkan proses waktu berjalan sampai Anda benar-benar yakin.
Karena nggak bisa dipaksakan keyakinan itu. Iya. Daripada Anda nanti menikah, lalu akhirnya dia balik lagi ke keyakinan dia, Anda kecewa dan sebagainya, itu akan menjadi problem. Nah, bagaimana dengan kesalahan yang sudah terjadi? Nah, apalagi ini kan kondisinya kan hamil gitu ya. Iya. Kalau kondisi hamil ya memang setiap kesalahan itu punya risiko. Kalau Anda bertanya kepada saya, apakah harus menikah? Tidak harus kalau saya. Kenapa? Karena hubungan itu dilakukan atas dasar dua-dua sama-sama suka. Cuman yang paling penting adalah anak ini nggak boleh digugurkan. Anak ini harus diselamatkan. Iya. Itu dia menjadi penekanan saya. Jadi bagaimanapun karena kesalahan Anda tahu waktu Anda melakukan hubungan dan seorang pria, maka hal itu bisa terjadi dan itu resiko konsekuensi dari kesalahan yang terjadi. Bagaimana memperbaikinya? Ya coba komunikasikan, dan kalau memang nggak bisa untuk menikah jangan dipaksakan. Ya memang kelihatannya kan saya yang rugi, Pak. Saya kan seorang wanita, saya hamil, dia mah senang-senang aja. Ya itulah resiko dari seorang wanita. Makanya wanita harus menjaga dirinya sebaik-baiknya. Kemudian yang pria, bagaimanapun dia harus bertanggung jawab atas nafkah untuk si bayi. Iya, iya. Untuk anak, dengan mengirimkan uang, memberikan uang kepada Anda. Karena keyakinan nggak bisa dipaksa gitu kan ya. Gak mungkin Anda menikah dengan beda keyakinan yang ya bisa saja kalau mau mungkin dipaksakan, entah gimana lah, saya nggak tahu. Cuman menurut saya peraturan belum boleh itu. Iya. Cuman makanya coba Anda komunikasikan. Kalau memang nggak bisa ya mau nggak mau ya sudah, pikirkan bagaimana anak ini nanti waktu melahirkan, sang pria harus bertanggung jawab atas biayanya. Kemudian nanti membiayai anak ini, makanannya sampai dia sekolah dan seterusnya, menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Berarti tidak boleh pindah agama hanya karena menikah ya Pak? Iya, jangan pindah agama karena hanya ingin menikah. Kalau Anda memang ingin pindah keyakinan, pastikan Anda benar-benar yakin. Dan keyakinan yang baru mendapatkan hidayah atau mendapatkan panggilan, itu istilah yang biasa dipakai. Ya. Ya Pak, kita ke sana selanjutnya, ini dari 2250. Ya. Anda bilang cinta itu pilihan, di mana peranan Tuhan? Kalau jumpa ini cinta, jumpa yang lain cinta, di mana peranan Tuhan? Kenapa cuman urusan cinta kita bawa-bawa Tuhan? Nah, gimana tuh Pak? Iya, memang Tuhan itu memegang peranan ya, tetapi jangan berdaulat gitu ya. Iya, Tuhan Cuman memiliki Tuhan berdaulat, tetapi jangan lupa bahwa Tuhan itu tidak pernah memaksakan pilihan apa yang mau kita ambil gitu. Tuhan menyediakan rencana yang terbaik dalam kehidupan kita, itu pasti. Nah, tetapi kita juga dilengkapi sama Tuhan panca indera yang lengkap. Tuhan tidak pernah menjadikan kita sebagai seorang robot. Artinya apa? Kita memiliki kehendak bebas, kita punya panca indera, kita bisa melihat, kita bisa menilai kok sebenarnya gitu ya. Nah, kalau kita mudah jatuh cinta, itu sebenarnya bukan Tuhan yang salah, tetapi bisa jadi karena pengalaman-pengalaman traumatis di masa lalu. Mungkin ada perasaan tidak berharga di dalam dirinya, sehingga pada akhirnya dia berusaha untuk mencari pengakuan dengan cara dia mencari cinta dari orang lain, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kebutuhan terbesar di dalam kehidupan manusia itu adalah cinta akan Tuhan. Ketika seseorang memiliki cinta akan Tuhan, tidak mungkin orang ini akan mudah jatuh cinta. Karena apa? Cinta Tuhan pasti memuaskan hatinya. Cinta Tuhan itu pasti akan memenuhi kebutuhan hatinya akan cinta itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau seseorang yang sudah terlebih dahulu merasakan kasih sayang Tuhan, itu tidak mungkin dia akan dengan mudah untuk jumpa ini cinta, jumpa yang lain cinta gitu ya. Itu namanya bukan cinta. Kadang tanpa kita sadari kita menyamakan cinta dengan nafsu gitu ya. Nafsu itu adalah keinginan, dasarnya hanya sekedar ingin saja, itu namanya nafsu. Tetapi kalau cinta itu didasari dengan menerima apa adanya, keinginan untuk memberi, bukan untuk mengambil gitu ya. Dan cinta itu sifatnya kekal, tidak hanya untuk sementara, seperti itu. Dan kalau misalkan jumpa ini cinta, jumpa yang lain cinta. Jangan-jangan dia bukan cinta, tapi dia kurang kasih sayang. Misalkan seseorang yang kurang kasih sayang, seorang wanita misalkan kurang kasih sayang, lalu ada cowok yang memperhatikan dia, cuma nanya, sudah makan belum, lagi ngapain. Dia ngerasa cowok itu sudah mencintai dia, akhirnya ini cintaku. Nanti setelah itu ternyata ada pertengkaran, sedikit putus gitu kan, ketemu cowok lain lagi, memberikan kasih sayang dalam bentuk lain, mungkin memberikan hadiah atau pujian, aduh kamu cantik sekali hari ini, dia pikir itu cinta. Padahal penyebabnya adalah kurang kasih sayang, bukan cinta. Ya.
Ya berarti cinta itu nggak buta ya Pak? Cinta nggak buta, karena kalau cinta buta nabrak sana sini. Iya, kita ke sampai selanjutnya. Ini dari 2951. Iya. Ya, selamat malam New Life. Selamat Ya, malam. mengapa seseorang tidak menikah? Apakah Tuhan tidak berikan jodoh kepada orang tersebut? Mohon solusinya. Ya, tadi saya sudah jelaskan ada 3 penyebab orang tidak menikah. Yang pertama karena memang dibuat oleh orang lain, karena pengalaman traumatis, pengalaman pahit dalam hidupnya. Yang kedua karena memang dari sononya ditentukan untuk tidak menikah. Yang ketiga memang karena itu keputusannya dia untuk tidak menikah. Iya. Keputusan dia untuk tidak menikah itu karena ada satu panggilan yang suci dengan tujuan yang mulia. Dia lebih memikirkan tujuannya daripada untuk menikah. Iya. Bagi dia jauh lebih penting memikirkan tujuan panggilan yang suci ini. Nah, makanya dia tidak menikah. Jadi tidak ada yang salah dengan seorang diri. Iya. Bukan berarti menikah baru bisa bahagia. Kita seorang diri pun kita bahagia karena ada Tuhan dalam hidup kita. Ya. Oh, luar biasa ya Pak. Ini selanjutnya ini dari 1471. Pak, saya digugat cerai oleh istri saya karena dia memiliki pria idaman lain. Tapi sebenarnya saya ingin mempertahankannya karena alasan saya demi anak. Menurut Bapak, apa yang sebaiknya saya lakukan? Ya, mungkin Bu Dita bantu menjawab dulu. Iya, digugat cerai ya. Iya. Pada saat Anda digugat cerai ini kan sebenarnya belum final ya. Ya. Jadi masih ada proses nantinya yang akan berlangsung seperti itu. Nah, prosesnya ini bisa memakan waktu. Nah, Iya. justru saya melihat disinilah peluang bagi Anda untuk bisa kembali berrekonsiliasi dengan istri Anda gitu ya, untuk bisa mencari Dimediasi cara ya untuk bisa rujuk kembali gitu. Ini mumpung belum terlambat gitu, belum sampai ketok palu gitu ya. Kalau udah ketok palu kan udah lebih repot urusannya gitu ya. Jadi mumpung ini belum terlambat, kenapa seseorang bisa punya pria idaman lain? Itu bisa jadi karena krisis kasih sayang itu tadi yang Pak Susilo sudah ceritakan. Bisa jadi karena dia butuh perhatian sebenarnya. Nah, mungkin selama ini dia tidak merasakan bahwa dia mendapatkan perhatian itu dari Anda gitu ya. Nah, Anda bisa mulai untuk memberikan perhatian itu gitu. Jadi Anda bisa kembali menjalin komunikasi kembali dengan istri Anda sampaikan perasaan Anda. Kadang kecenderungan orang yang sudah menikah beberapa tahun gitu ya, kecenderungannya adalah mereka akan menjadi cenderung malu untuk menyampaikan perasaan hatinya gitu, karena dianggapnya udahlah gitu, cinta-cintaan itu masalah masa lalu gitu, itu urusan ABG, itu udah nggak zamannya lagi sekarang untuk ngomongin cinta-cintaan gitu. Padahal sebenarnya enggak, sebenarnya setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang luar biasa akan cinta. Sekalipun cinta akan Tuhan sudah memenuhi hatinya gitu ya, tetap dia membutuhkan cinta dari pasangan gitu. Jadi memang cinta dari Tuhan itu adalah kebutuhan terbesar gitu ya, dan Anda juga sangat perlu sekali bagi Anda juga untuk mengarahkan pasangan Anda kepada cintanya Tuhan, membawa pasangan Anda untuk juga kembali merasakan kasih sayang Tuhan gitu. Dari sana baru Anda juga bisa menunjukkan kasih sayang Anda kepada pasangan Anda gitu. Jadi mumpung masih ada kesempatan, saya rasa dan hati Anda mulia sekali, Anda mau kembali gitu, tapi saran saya jangan hanya keinginan Anda untuk kembali jangan hanya atas dasar anak saja, tetapi biarlah itu juga terlahir dari satu dorongan bahwa Anda memang masih mengasihi istri Anda masih mencintai dia gitu. Jadi kalau Anda hanya ingin bertahan hanya karena anak, itu juga nantinya akan rapuh gitu. Nanti Anda juga akan menjalin hubungan cinta itu juga dengan satu kehampaan. Karena apa? Karena Anda berpikir saya berjuang demi anak, dan Anda tidak memperhatikan perasaan Anda. Padahal Anda sendiri perlu untuk menikmati kebahagiaan di dalam sebuah rumah tangga itu. Ya, saya ingin nambahkan begini Pak. Kalau sampai istri kita punya feel, berarti ada kebutuhan dalam diri istri kita yang tidak kita penuhin. Baik itu kebutuhan akan kasih sayang mungkin, atau mungkin maksud Bapak baik mungkin. Dalam arti kita harus juga introspeksi diri ya. Dalam arti begini, misalkan istri kita tuh bahasa kasihnya adalah dia suka diberi hadiah. Diberi hadiah itu bukan berarti harus yang mahal, tapi kita nggak pernah berikan hadiah. Lalu ada pria lain yang memberikan dia hadiah kecil-kecil, mungkin bando, pulpen,
atau lipstick atau apa Atau mungkin boneka. atau apalagi kalau bunga deposito, waduh itu meruntuhkan iman biasanya gitu kan. Nah makanya kita perlu introspeksi diri juga Pak. Iya. Kenapa istri kita ini sampai punya pil gitu kan ya? Nah kita perlu komunikasi. Kalau kita tidak mau introspeksi diri, atau mungkin jangan-jangan karena kita selama ini terlalu menuntut, sementara dia ketemu pria yang tidak menuntut mungkin ya. Kadang kita punya 9 kelebihan dan punya 1 kekurangan. Kadang begitu Pak. Karena istri kita ini melihat 1 kekurangan kita, begitu ada pria lain yang memiliki kelebihannya yang itu menjadi kelemahan kita, dia mudah sekali tergoda di sana. Makanya perlu membangun prinsip rumah tangga ini dengan benar. Kalau kita tidak membangunnya dengan benar, tidak dengan pola pikir yang benar seperti di awal yang tadi Bu Dita katakan, maka kita akan mudah sekali untuk goyang gitu di sana. Nah makanya perlu kita komunikasi dengan pasangan kita, coba penuhi kebutuhan kasihnya, kemudian bawa pasangan kita itu mendekat sama Tuhan. Ini menjadi poin yang paling penting bagi saya dalam rumah tangga, adalah membawa pasangan kita itu mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa? Karena kalau pasangan kita itu dekat dengan Tuhan, maka dia mau macam-macam tuh dia akan pikir puluhan kali. Maka waktu dia mau macam-macam, misalkan ada godaan-godaan, ada alarm bunyi di dalam hatinya. Nah itu alarm yang gak ada dijual dimanapun itu. Ada alarm rasa bersalah, rasa takut, rasa khawatir karena dia dekat dengan Tuhan dan mencintai keluarganya. Ya. Nah dalam hubungan suami istri ini kan Pak, biasanya kalau pas pacaran aja tuh kelihatannya apa ya, bahagia, saling menerima, yang kelihatannya kan baik-baik aja tuh Pak. Nah pada saat masuk ke dalam rumah tangga kan aslinya mulai kelihatan tuh Pak, ada yang keras, ada yang egois dan sebagainya. Nah Pak, kalau misalnya sudah tidak ada kecocokan nih dalam rumah tangga ini, kalau cerai gimana menurut Bapak? Waduh. Ya. Banyak Bu. Kalau apa yang kami percayai sih, kami sangat tidak menyetujui perceraian ya. Memang apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia karena alasan apapun gitu ya. Sekalipun itu karena alasan ketidakcocokan atau karena alasan beda keyakinan, ekonomi, apapun itu, sebenarnya apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Jadi pada saat kita menikah itu sudah berbicara tentang komitmen ya, janji yang kita sampaikan di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan gitu ya, di hadapan orang lain, di hadapan keluarga besar, di hadapan pasangan kita juga. Itu adalah satu janji yang kita sampaikan kepada Tuhan, dan jangan biarkan janji itu kemudian kita lupakan begitu saja gitu ya, karena itu bicara tentang komitmen di dalam pernikahan. Ya, dan kalau bicara perceraian kan begini, memang tidak semua orang ingin bercerai. Nggak ada seorang pun yang ingin bercerai. Cuman kenapa orang tuh memaksakan diri untuk bercerai? Karena dia sudah nggak kuat menanggung masalah. Nah, makanya tadi saya katakan masalah terbesarnya adalah orang itu terlalu fokus pada masalah. Itu yang menjadi masalah terbesar. Kemana-mana dia selalu ngomong masalahnya dia. Dia nggak menyadari bahwa ada Tuhan yang besar yang sanggup menyelesaikan masalahnya dia. Seharusnya perceraian tidak akan pernah terjadi kalau seorang itu mempercayai Tuhan dengan benar. Dia menyadari bahwa Tuhan sanggup merubah pasangannya, merubah dirinya, merubah hal yang buruk menjadi baik. Tapi ketidakpercayaanlah yang menyebabkan perceraian. Dan kalau memang dasar penyebabnya adalah ketidakpercayaan dia, anggap dia bercerai, dia menikah lagi, penelitian sudah menunjukkan pernikahan kedua kemungkinan bercerainya lebih besar daripada pernikahan pertama. Kenapa? Karena kalau orangnya tidak berubah, pernikahan kedua pun pasti akan gagal lagi. Kenapa? Karena problem demi problem pasti muncul. Kalau problemnya adalah di pernikahan pertama dia fokus pada dirinya, seperti yang tadi Bu Dita katakan di awal, maka pernikahan kedua akan problem yang sama. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna dalam hidup ini. Kalau dia menikah dengan orang yang sempurna pun, itu menjadi tidak sempurna karena kehadiran dia yang tidak sempurna. Kan gitu. Makanya kami sangat tidak menyetujui perceraian. Problem rumah tangga apapun bisa diperbaiki, saya percaya, karena Tuhan memberikan kita kehidupan yang baru. Seperti nama acara ini adalah New Life, hati yang baru, semangat yang baru, waktu kita datang pada Tuhan dengan benar. Kita mau merendahkan hati saja, kita berkata, Tuhan aku sudah gak kuat, aku gak sanggup. Aku butuh pertolongan-Mu Tuhan. Ubahkan hatiku. Aku mau membuat keputusan untuk mencintai suamiku atau istriku. Aku mau kembali Tuhan, belajar menerima dia. Seperti Engkau menerima aku apa adanya, dan aku menerima dia, dan aku mencintai dia apa adanya.
Maka saya percaya kalau kita punya hati yang seperti itu, Tuhan akan memberikan kemampuan dan memulihkan rumah tangga kita. Perceraian terjadi hanya kekerasan hati kita, Ya. bukan karena kehendak Tuhan. Jangan pernah berkata bahwa perceraian ini adalah kehendak Tuhan atau jalan yang terbaik yang Tuhan berikan. Tidak ada itu. Kenapa Tuhan tidak pernah merancangkan perceraian dalam hidup pasangan suami istri? Yang Tuhan rancangkan dalam pernikahan adalah hidup yang berbahagia. Kalau perceraian terjadi itu karena kekerasan hati dari orang tersebut. Ya. Ya, luar biasa Pak ya. Pak, ini ada SMS lagi Pak, ini dari 3673. Pak, saya punya masalah rumah tangga. Saya menikah karena MBA. Tapi setelah menikah kami mengalami masalah hingga akhirnya kami pisah kota karena pekerjaan. Dan kami memutuskan untuk cerai tapi belum dibawa ke pengadilan karena pisah kota tadi Pak. Apa ini cinta yang salah Pak? Ya. Ya, sebenarnya kami tidak dalam kapasitas untuk menghakimi ya, apakah cinta ini salah atau benar gitu ya. Tetapi yang jelas pada saat Anda sudah mengambil keputusan untuk menikah, apapun itu alasannya, sekalipun itu karena MBA atau karena apapun, sadarilah bahwa itu adalah sebuah komitmen gitu, itu adalah sebuah janji. Jadi tetaplah berjalan di dalam janji itu gitu. Jangan pernah membiarkan diri Anda terintimidasi oleh rasa bersalah karena Anda merasa bahwa oh ini karena masa lalu kami melakukan kesalahan, jadi akhirnya terbawa-bawa sampai saat ini gitu ya. Yang terpenting adalah Anda harus berfokus kepada masa depan Anda. Apapun masa lalu Anda gitu ya, bukan berarti masa lalu Anda bisa memberikan kontribusi untuk menghancurkan masa depan Anda. Masa lalu Anda tidak akan dapat menghancurkan masa depan Anda kalau Anda tidak mengizinkannya. Nah, sekarang keputusan ada di tangan Anda. Keputusan apa yang mau Anda ambil hari ini, itu menentukan masa depan Anda. Saya rasa kalau memang Anda belum berpisah secara resmi gitu ya, tidak ada salahnya Anda untuk mencoba menghubunginya kembali gitu, membina kembali rumah tangga yang mungkin pernah terpisahkan oleh tempat. Yang terpenting adalah Anda menyadari bahwa Anda bagaimanapun sudah mengucapkan janji pernikahan gitu ya. Jadi tetaplah setia dengan pasangan Anda. Ya Pak, ini SMS yang Ibu tadi yang hamil di luar nikah. Dia mau bertanya Pak, yang saya mau tanyakan lagi, apabila saya dan dia tidak menikah dikarenakan banyak kendala, bagaimana dengan status anak saya dan bagaimana masalah akte kelahirannya? Terima kasih. Iya. Kalau masalah akte kelahiran itu nantinya akan menjadi anak dari nyonya, dari seorang ibu bernama siapa gitu. Jadi masalah akte kelahiran nggak usah khawatir, itu akan tetap bisa keluar. Memang tapi akte kelahirannya hanya akan ada nama Anda saja, nama ibu saja, tanpa nama ayahnya. Iya. Tetapi kalau menurut saya itu jauh lebih baik dibandingkan Anda memaksakan harus ada nama ayahnya, tetapi hanya untuk sekedar kamuflase aja begitu ya. Nantinya juga akan kasihan kepada anak Anda kalau memang belum benar-benar siap ya untuk entah Anda atau calon pasangan Anda untuk bersama-sama dengan satu tujuan, dengan satu agama yang menjadi satu pilihan dalam kehidupan Anda. Ya. Lebih bagus menunda pernikahan atau tidak menikah daripada kita salah pilih pasangan dan akhirnya menderita di dalam pernikahan tersebut dan terjadi perceraian lagi dan seterusnya. Makanya buat yang kirim SMS, kalau Anda mau tahu, mau tanya-tanya, di New Life kan ada teman-teman yang seperti Anda, dia melahirkan anaknya tanpa seorang suami, tapi mereka memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan, dan Anda bisa bertanya juga, Anda bisa lihat contoh akte kelahirannya dan sebagainya, Anda bisa tanya-tanya. Ya, sayang sekali Pak, waktu yang akan memisahkan kita. Di penghujung acara ada yang ingin disampaikan dari Ibu Dita? Iya, kunci dari kebahagiaan sebuah cinta itu adalah terletak dari sejauh mana Anda mengenal Tuhan dengan benar. Ketika Anda mengenal pribadi Tuhan dengan benar, maka secara otomatis Anda akan mengalami indahnya cinta di dalam kehidupan Anda. Ya, dari Pak Susilo? Saya cuma ingin katakan bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Percayalah kepada Dia, Dia mampu menyelesaikan semua persoalan kita. Ya, terima kasih buat Bu Dita, buat Pak Susilo. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Ya, kami mohon maaf pemirsa, tidak semua SMS yang masuk kami bacakan berhubung terbatasnya waktu. Namun pemirsa di rumah jangan bersedih
Pemirsa tetap bisa mendapatkan jawaban langsung dari kedua narasumber kami, tetap di nomor yang sama, di nomor 0819 081 74 kali 1. Atau pemirsa yang mau bertemu dengan kedua narasumber kami bisa setelah siaran ini berlangsung. Ya pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat jam 11 malam hanya di stasiun kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life.